Parameter fisika variabel substrat dasar perairan. Alat dan bahan yang digunakan dalam substrat dasar perairan adalah gayung, nampan, saringan. Metode yang digunakan dalam variabel substrat dasar perairan adalah: pertama, mengambil substrat menggunakan gayung, lalu menyaring substrat menggunakan saringan. Kemudian, letakkan substrat pada nampan. Metode selanjutnya adalah mengamati jenis substrat, warna substrat, tekstur substrat, dan bau pada substrat tersebut. Berdasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan, maka hasil yang didapatkan pada substrat tersebut adalah memiliki jenis substrat berlumpur, warna substrat kecoklatan, tekstur substrat lembek, dan memiliki bau yang amis. Penjelasan mengenai variabel substrat. Menurut Nuragmi pada tahun 2012, makrobentos erat kaitannya dengan ketersediaan bahan organik yang terkandung dalam substrat, karena bahan organik merupakan sumber nutrien bagi biota yang pada umumnya terdapat pada substrat dasar. Namun, jika bahan organik melebihi batas ambang sewajarnya, maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai bahan pencemar. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwondo tahun 2012 yang menyatakan bahwa substrat berpasir umumnya memiliki kandungan bahan organik yang lebih sedikit dibandingkan dengan substrat berlumpur. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Junita pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa jenis kultifan yang dapat tumbuh dan berkembang baik dengan tipe substrat dasar berlumpur dengan bahan organik tinggi sebagai pakan. Dan juga pendapat dari Iswanti pada tahun 2012 menambahkan bahwa kehadiran spesies dalam suatu komunitas yang bentos didukung oleh kandungan organik yang tinggi dan tipe substrat. Dan juga pendapat lainnya yaitu menurut Irmawan, pada sedimen yang halus presentasi bahan organik lebih tinggi daripada sedimen yang kasar. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di mana lingkungan yang tenang memungkinkan pengendapan lumpur yang diikuti akumulasi bahan organik ke dasar perairan. Sedangkan pada sedimen yang kasar, kandungan bahan organiknya rendah karena partikel yang lebih halus tidak mengendap. Serta pendapat dari Jack Bakken yang menyatakan bahwa substrat dasar merupakan salah satu faktor ekologis utama yang mempengaruhi kelimpahan dan penyebaran makrozobentos. Jenis substrat dasar perairan akan berpengaruh terhadap distribusi dan kelimpahan makrozobentos. Tekstur substrat dasar merupakan tempat untuk menempel atau merayap atau berjalan. Substrat dasar juga sebagai penyokong. Ketersediaan unsur hara bagi kehidupan makrozobentos juga berperan sebagai habitat dan daur hidupnya, sedangkan bahan organik merupakan sumber makanannya. Dan juga substrat dipengaruhi oleh kecepatan arus yang mengalir pada perairan tersebut. Pada perairan yang arusnya relatif cepat, komposisi substratnya berupa batu-batuan, kerikil, dan berpasir. Sedangkan sungai yang relatif berarus lambat cenderung berpasir halus, lumpur, sampai tanah liat. Menurut Rizat et al. Pada tahun 2013, arus dapat menjadi faktor pembatas organisme perairan, namun dapat pula menjadi faktor pendukung. Arus merupakan faktor pembatas karena dapat mempengaruhi kehidupan kultifan di mana arus yang kuat akan menghempaskan organisme, sehingga hanya jenis-jenis tertentu yang dapat mampu bertahan. Namun, arus dapat pula mendukung kehidupan kultifan karena selalu membutuhkan arus untuk memperoleh makanan. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyu Samawa Putra, NIM Mahir 060 dari Aquaculture kelas B. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Praktikum Fisika Kimia Perairan 2021.
Parameter kecerahan. Kecerahan menunjukkan seberapa jernih air di suatu perairan, sehingga kecerahan dapat mencerminkan sebuah plankton di suatu perairan. Kecerahan adalah gambaran kedalaman air yang dapat ditembus oleh cahaya matahari dan dapat dilihat oleh mata pada umumnya. Kecerahan yang optimal untuk udang adalah antara lain 30-40 cm menurut Harjo Wigiono tahun 2001. Alat dan bahan, di mana alat yang kita gunakan yaitu Cesides modifikasi dan bahan yang kita gunakan yaitu badan perairan atau tambak. Selanjutnya pengukuran K1 kecerahan. Ya, pengukuran K1 atau K1 merupakan di mana kita melakukan pengukuran di ambang batas ke samar-samar, di mana kita menggunakan Cesides untuk menghitung K1 tersebut. Selanjutnya kita memasukkan Cesides ke dalam badan perairan hingga lempengan pada Cesides terlihat samar-samar. Ketika kita sudah merasa cukup, kita menaikkan Cesides dan kita melakukan perhitungan di mana didapatkan hasil K1 batas samar-samar yaitu 15 cm. Pengukuran K2 kecerahan, di mana pengukuran K2 kecerahan, di mana K2 yaitu batas tidak terlihat pada Cesides. Oleh karena itu lempengan pada Cesides kita lakukan hingga tidak terlihat di perairan. Ketika kita sudah melihat Cesides tidak terlihat, maka kita dapat simpulkan bahwa itulah hasilnya, dimana untuk nilai kedua pada pengukuran ini didapatkan hasil K2 atau batas terlihat hasilnya yaitu 25 cm dimasukkan ke dalam rumus K sama dengan K1 tambah K2 per 2 sama dengan 15 tambah 25 per 2, di mana 40 dibagi 2 sehingga didapatkan hasil 20 cm untuk pengukuran kecerahan ini. Adapun daftar pustakanya seperti berikut. Halo semua, perkenalkan, nama saya Tengku Akila Azra dari kelas B Aquaculture dengan NIM 2602012012014 dari Fakultas Perairan dan Ilmu Kelautan, Praktikum Fisika Kimia Perairan 2021. Parameter kedalaman. Kedalaman suatu perairan adalah jarak dari permukaan hingga ke dasar perairan. Kedalaman kompensasi adalah kedalaman di mana intensitas sinar matahari kurang lebih 1% dari intensitas pada permukaan perairan yang dipengaruhi oleh kekeruhan dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis dan proses respirasi. Menurut Kirk 2011. Kedalaman suatu perairan menentukan organisme tertentu yang terdapat di dalamnya. Dengan bertambahnya kedalaman akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut karena proses fotosintesis semakin berkurang dan kadar oksigen yang ada banyak digunakan untuk pernapasan dan oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik.
Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. Menurut Effendi 2003, dalam Mainasi 2017, oksigen yang terlarut dalam perairan alami bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Kedalaman suatu perairan berhubungan erat dengan tekanan suatu perairan. Sebab semakin dalam suatu perairan, maka tekanan yang diterimanya semakin besar. Selain itu, temperatur dan kandungan oksigen pada kedalaman tertentu juga berbeda dengan permukaan perairan. Hal ini merupakan penyebab fitoplankton yang berperan sebagai produsen primer hanya dapat ditemukan di kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pengukuran kedalaman dilakukan dengan menggunakan Secchidis modifikasi. Pengukuran dilakukan dengan cara memasukkan Secchidis modifikasi ke dalam badan perairan hingga diperoleh angka kedalaman yang terukur pada Secchidis modifikasi. Ini merupakan alat untuk mengukur kedalaman, yaitu tongkat Secchidis modifikasi. Tongkat Secchidis ini terbuat dari besi atau gagang sapu yang memiliki panjang 80 cm. Metodenya yaitu masukkan tongkat berskala hingga ke dasar perairan namun tidak menembus substrat. Selanjutnya, baca skala pada tongkat dan catat hasil yang didapat. Hasil pengukuran kedalaman 50 cm. Untuk melakukan pengukuran suhu udara, sediakan termometer air raksa yang telah digantungkan pada tali. Kemudian, gantungkan termometer air raksa pada tempat yang teduh dan mudah dijangkau. Setelah 5 menit, baca skala dan catat skala yang tertera pada termometer air raksa. Dalam pengukuran suhu perairan, siapkan termometer air raksa yang telah digantungkan pada tali. Kemudian, masukkan termometer air raksa ke dalam badan perairan selama 5 menit. Setelah 5 menit, baca skala yang tertera pada termometer air raksa dan catat hasilnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah pH meter, gelas beker, dan air sampel. Metode yang digunakan adalah memasukkan air sampel ke dalam gelas beker, kemudian ambil pH meter, lalu nyalakan tombol on di bagian atas pH meter, masukkan pH meter ke dalam air sampel, dan tunggu hingga nilai pH konstan. Di sini terlihat jika menggunakan pH meter, perairan tersebut memiliki kadar pH 8. Kemudian lakukan kalibrasi dengan menggunakan Aquades. Pengukuran pH menggunakan kunyit bubuk. Metode yang digunakan yaitu menuangkan kunyit bubuk pada air sampel dan tunggu hingga beberapa saat. Berikut referensi yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran pH menggunakan kunyit bubuk. Setelah beberapa saat, kunyit bubuk berubah warna menjadi kuning menurut Harjanti 2008. Kunyit bubuk yang mengalami perubahan warna menjadi kuning menandakan bahwa perairan tersebut memiliki kadar pH 6,7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radika Tiga Pratama, NIM akhir 0034 dari kelompok 3B. Kali ini saya akan mengukur parameter salinitas. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada refraktometer, botol sampel, Aquades, pipet tetes, dan kain lap. Pertama yaitu kita mengambil air sampel, lalu kita masukkan ke dalam botol sampel. Setelah kita mengambil air sampel, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan kalibrasi terhadap refraktometer dengan cara mengambil Aquades dengan pipet tetes, lalu teteskan 1 hingga 2 tetes ke dalam prisma refraktometer.
Setelah itu, kita amati skala refraktometer. Pastikan posisi skala refraktometer berada pada posisi 0. Setelah itu, kita bersihkan prisma refraktometer dengan menggunakan lap. Kita melakukan kalibrasi, kita akan melakukan pengukuran terhadap air sampel. Yang pertama yaitu kita ambil 1-2 tetes air sampel, lalu kita letakkan pada prisma refraktometer. Setelah itu kita amati skala refraktometer. Hasilnya yaitu salinitas pada perairan tersebut adalah 0 promil karena sungai tersebut merupakan perairan tawar. Kita melakukan pengukuran terhadap air sampel. Selanjutnya yaitu kita bersihkan prisma refraktometer menggunakan kain lap. Setelah kita melakukan pengukuran salinitas pada air sampel, yaitu kita lakukan kalibrasi lagi terhadap refraktometer, yaitu dengan cara yang sama. Kita ambil 1-2 tetes aquaden, lalu kita teteskan pada prisma refraktometer. Setelah itu kita amati skala refraktometer. Usahakan skala refraktometer berada pada posisi 0. Setelah itu kita bersihkan prisma refraktometer dengan menggunakan kain lap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Pratiwi dari kelas Aquakultur B, kelompok 3B, NIM 2602120140065. Kali ini saya akan membuat video praktikum stat kimia perairan tentang variabel arus dalam dan arus permukaan. Selamat menyaksikan. Variabel arus. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Arus permukaan. Contoh alat yang digunakan untuk mengukur arus permukaan. Langkah-langkah metode kerja arus permukaan. 1. Letakkan bola arus pada badan perairan. Kedua, lepaskan bola arus dengan masih memegang tali, lalu kemudian nyalakan stopwatch. Ketiga, mematikan stopwatch ketika tali meregang sempurna. Keempat, masukkan waktu yang didapat ke dalam rumus, kemudian catat hasil yang didapat sebagai berikut. Arus dalam. Contoh alat yang digunakan untuk mengukur arus dalam yaitu current meter modifikasi. Langkah-langkah metode kerja arus dalam. 1. Letakkan current meter pada badan perairan. Kedua, lepaskan current meter dengan masih memegang tali. Lalu nyalakan stopwatch. Ketiga, matikan stopwatch ketika tali meregang sempurna. Keempat, masukkan waktu yang didapat ke dalam rumus dan catat hasil yang didapat ke dalam rumus. Hasil yang didapat sebagai berikut. Definisi arus. Arus merupakan gerakan mengalir pada massa air yang biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti tiupan angin. Menurut Haris dan Indah 2019 yang menyatakan bahwa keterkaitan arus terhadap perairan yaitu berpengaruh terhadap distribusi atau penyebaran mikroorganisme perairan. Kecepatan arus sangat tergantung pada kemiringan, kedalaman, dan kelebaran pada dasar perairan. Kecepatan arus dinyatakan dalam satuan menit per detik. Keterkaitan arus dengan variabel lainnya. Arus dengan substrat, bahwa substrat dipengaruhi oleh kecepatan arus yang mengalir pada perairan tersebut. Pada bagian perairan yang berarus relatif lebih cepat, komposisi substratnya berupa batu-batuan, kerikil, dan pasir kasar. Sedangkan sungai yang berarus relatif lambat cenderung pasir halus dan lumpur. Arus dengan kedalaman, semakin bertambahnya kedalaman maka kecepatan arus permukaan akan semakin berkurang. Arus dengan suhu, kedalamannya mempunyai keterkaitan dengan suhu, di mana jika semakin dalam suatu perairan maka suhu rendah atau dingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa semisal kita melakukan pengukuran di titik yang berbeda dan didapatkan arus permukaannya lambat, maka suhu perairan tersebut juga rendah. Pengaruh arus terhadap perairan. Angin merupakan faktor utama yang mempengaruhi kecepatan arus permukaan. Salah satu faktor fisik yang mempengaruhi pola pergerakan massa air di suatu perairan adalah angin. Arus yang tepat dapat dipengaruhi kualitas lingkungan perairan menjadi lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan juga akan ikut dipengaruhi akibat dari pergerakan air. Sebagai tempat hidup ikan, pergerakan air membuat penyebaran pakan dan zat yang terdapat di perairan lebih merata. Nilai optimal pada arus.
Vicesa et al. 2014 menyatakan bahwa nilai optimal yang baik untuk kelangsungan hidup ikan pada pengukuran variabel arus kisaran antara arus sangat deras 1 menit per detik, arus deras 0,5 sampai 1 menit per detik, arus sedang 0,25 sampai 0,5 detik, arus lambat 0,1 sampai 0,5 detik, arus sangat lambat 0,1 sampai 0,25 detik. Berikut hasil referensi jurnal yang didapat. Pengukuran variabel CO2. Alat dan bahan yang digunakan, pipet tetes, Na2CO3, indikator PP, gelas ukur, air sampel, botol Erlenmeyer yang diganti peraga. Langkah pertama, tuang 50 ml air sampel ke dalam gelas ukur. Langkah kedua, tuang 50 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer. Langkah ketiga, ambil beberapa mililiter indikator PP. Langkah keempat, teteskan 2-3 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, larutan berwarna merah muda seulas. Yang kedua, larutan tidak berwarna merah muda seulas. Kemungkinan pertama, larutan berwarna merah muda seulas. Dan dapat disimpulkan kadar CO2 perairan adalah 0. Kemungkinan kedua adalah warna larutan tidak merah muda seulas. Seperti yang bisa Anda lihat, maka perlu dilakukan titrasi dengan Na2CO3. Dibutuhkan 19 tetes agar larutan menjadi merah muda seulas. Warna larutan sekarang adalah merah muda seulas. Rumus CO2 adalah mililiter titran dikali N titran dikali 22 dikali 1000 ml dibagi mililiter sampel yang dititrasi. Diketahui ml titran adalah 19 tetes, yaitu 19 per 20 ml. N titran adalah 0,045 N. Mililiter sampel yang dititrasi adalah 50 ml. Maka CO2 sama dengan 19 per 20 dikali 0,045 dikali 22 dikali 1000 dibagi 50. Hasilnya adalah 18,81 mg per liter. Dengan catatan 1 tetes sama dengan 20 ml. Keterkaitan CO2 dengan variabel lainnya. Menurut Kurnianto et al., bila kandungan CO2 terlalu tinggi, maka mengurangi konsumsi oksigen dan ikan aktif bernafas sehingga mengurangi nafsu makan. Meskipun demikian, kandungan CO2 untuk budidaya ikan idealnya tidak lebih dari 5 mg per liter. Penurunan pH air selama penelitian dapat disebabkan oleh kandungan CO2 yang tinggi. Sesuai dengan pernyataan Hargreaves dan Brunson, bahwa kandungan CO2 di air dapat membentuk asam lemah, sehingga peningkatan kandungan CO2 air menyebabkan nilai pH menurun. Menurut Apriadi et al., tingginya nilai CO2 bebas dapat disebabkan dekomposisi bahan organik air limbah yang menghasilkan bahan anorganik. Salah satunya dalam bentuk ion-ion karbonat dan bikarbonat. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur alkalinitas suatu perairan. Yang pertama yaitu kita ambil air sampel sebanyak 50 ml. Tuangkan ke gelas 50 ml. Setelah itu kita tuangkan ke gelas atau tabung Erlenmeyer.
Setelah itu kita masukkan indikator PP sebanyak 1-2 tetes. Sudah 2 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini saya akan mendapatkan 2 kemungkinan, yaitu merah muda dan tidak merah muda. Jika diperoleh hasil merah muda, kita akan melanjutkan reaksi menggunakan HCl sampai warna merah muda tersebut ini ada di sampel itu menjadi hilang atau pudar. Lalu catat hasil ya, berapa tetes bisa sampai menghilang ya. Warnanya menghilang. Setelah menghilang sampai warna merah mudanya menghilang, setelah itu kita lakukan penitrasi kembali menggunakan larutan NO sampai larutan tersebut menjadi merah seulas. Jadi merah seulas. Terus jangan lupa mencatatnya tadi berapa tetes MO nya itu. Lalu jika larutan tersebut tidak merah muda, maka lakukan titrasi menggunakan larutan MO, yaitu 1-2 tetes saja. Setelah itu lakukan titrasi menggunakan HCl sampai warnanya merah muda seulas, merah muda. Nah, sebenarnya seperti ini. Jangan lupa tadi mencatatnya ya guys, berapa tetes MO dan berapa tetes larutan HCl nya sampai warnanya menjadi merah seulas. Terima kasih. Mengambil air sampel menggunakan botol BOD 125 ml dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalam botol BOD tersebut. Siapkan seluruh alat dan reagen yang diperlukan dalam pengukuran DO, yaitu yang pertama MnSO4, NaOH KI, sulfamid azid, H2SO4 amilum, Na2S2O3. Tambahkan MnSO4 sebanyak 1 ml dan dilanjutkan penambahan NaOH KI sebanyak 1 ml ke dalam botol BOD. Proses selanjutnya yaitu lakukan penggojokan sampai terbentuk endapan di dasar botol BOD tersebut. Setelah terbentuk endapan, tambahkan sulfamid asid sebanyak 1 ml dan H2SO4 sebanyak 1 ml ke dalam botol BOD. Pada saat proses penambahan, larutan ini akan terbentuk gumpalan dan lanjutkan dengan proses penggojokan sampai endapan di dalam botol BOD terlarut. Saat endapan telah terlarut, pindahkan 50 ml air sampel ke dalam gelas ukur. Kemudian, pindahkan air sampel dari gelas ukur ke Erlenmeyer dan pastikan melalui dinding tabung agar tidak terjadi difusi oksigen di dalam air sampel. Lanjutkan dengan titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai warna kuning muda. Proses selanjutnya, lakukan penambahan amilum sebanyak 1-2 tetes sampai terbentuk warna biru. Setelah warna biru, langkah selanjutnya yaitu titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai air sampel berwarna kuning. Kemudian catat hasilnya dan masukkan ke dalam rumus.